Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mereview makalah kami yang berjudul Permintaan, Penawaran, dan Keseimbangan Pasar dari mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi. Di sini izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anu Hayatian Putri. Saya Fajra Askia Cahya Laulia. Saya Asti. Saya Satya Nurjana. Dan saya Ramsah. Di sini dosen pengampu kita adalah Ibu Lisa Nurjana, SE, ME. Saya akan membacakan kata pengantar terlebih dahulu. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kami semua kekuatan serta kelancaran dalam menyelesaikan tugas mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi yang berjudul Permintaan, Penawaran, dan Keseimbangan Pasar dapat selesai seperti waktu yang telah kami rencanakan. Tersusunnya tugas ini tentunya tidak lepas dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuan secara material dan moral, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain untuk menambah wawasan dan pengetahuan penyusun, tugas ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi. Tugas ini membahas tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Penyusun menyadari bahwa tugas ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari bentuk penyusunan maupun materinya. Kritik konstruktif dari pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan makalah-makalah selanjutnya. Masuk ke bab 1 yang dimana berisi tentang latar belakang, tujuan manfaat, rumusan masalah. Yang pertama di sini ada latar belakang. Interaksi antara permintaan dan penawaran akan menciptakan keseimbangan pasar terjadi apabila pada harga keseimbangan jumlah barang yang diminta konsumen sama persis dengan jumlah yang ditawarkan produsen secara grafis keseimbangan. Keseimbangan pasar tercapai apabila kurva permintaan dan penawaran berpotongan. Titik perpotongan tersebut disebut titik keseimbangan. Yang kedua ada tujuan dan manfaat. Di sini ada 3 tujuan dan manfaat. Yang pertama ada memahami arti permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Yang kedua ada memahami bagaimana proses terjadinya permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Yang ketiga ada memahami interaksi-interaksi yang terjadi antara permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Dan yang terakhir ada rumusan masalah. Yang pertama ada cari harga masing-masing kebutuhan pokok dan serta hitunglah permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Selanjutnya masuk ke bab 2 yaitu pembahasan yang akan dibahas oleh teman saya Asti. Baik, selanjutnya saya akan membacakan teori permintaan. Teori permintaan menerangkan ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Berdasarkan ciri antara permintaan dan harga dapat dibuat grafik kurva permintaan. Jadi, masing-masing permintaan dari ketiga kebutuhan pokok tersebut selalu meningkat walaupun dari harga kebutuhan pokok tersebut naik. Jadi, ketika konsumen meminta permintaan kebutuhan pokok tersebut, Bapak penjual menjual dengan harga sesuai apa yang ada di pasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, pembahasan yang kedua itu penawaran. Penawaran di sini adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu, dan pada tingkatan harga tertentu. Dan kita juga sudah mewawancarai toko sembako. Dan menurut si bapaknya, kalau semakin harga itu naik, dan malah semakin permintaan konsumen itu juga naik, tidak turun, tapi itu tergantung sesuai sama kebutuhan pokok si konsumen tersebut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar. Jadi, pasar interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran di pasar itu akan melahirkan keseimbangan harga dan kuantitas yang disebut dengan keseimbangan pasar. Jadi, keseimbangan pasar terjadi jika harga dan jumlah barang yang diminta di pasar sama dengan harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Dari hasil wawancara tersebut, untuk menyeimbangkan keseimbangan pasar dari toko sembako tersebut itu tergantung harga dari agennya. Jika ada konsumen yang menawar di bawah harga produk, dari toko tersebut tidak akan menerima harga yang ditawarkan karena toko tersebut tidak ada keuntungan yang didapatkan. Jadi ini contoh dari permintaan
sama penawaran dari gula pasir. Harga barangnya itu 5.000. Jumlah barang yang diminta itu 40 ton per bulan. Nah, jadi jumlah barang yang ditawarkan itu 5 ton per bulan. Di sini saya akan menjelaskan bab ketiga, yaitu penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Permintaan dalam siklus ekonomi selalu sama dengan hukum permintaan yang berbunyi, makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Hukum penawaran: semakin tinggi harga satu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut yang akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang yang tersebut yang akan ditawarkan oleh penjual. Selalu digunakan oleh penjual karena mereka selalu mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Keseimbangan pasar terjadi jika harga dan jumlah barang yang diminta di pasar sama dengan harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Dengan kata lain, keseimbangan pasar terjadi pada harga dan jumlah barang ketika kekuatan penawaran dan permintaan seimbang. Pada kondisi ini akan tercipta harga keseimbangan atau equilibrium price dan jumlah keseimbangan equilibrium quantity. Yang kedua ada saran. Diharapkan tetap menjaga, meningkatkan kualitas produk dan memperluas pasar. Hal ini perlu diperhatikan agar terjadinya antara permintaan dan penawaran. Cukup sekian dari presentasi kelompok 2. Selebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.